Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian. Insyaallah hari ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram. Dan ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Hadis yang akan kita bahas di sini adalah hadis riwayat sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat dari kalangan Ansor, dan beliau adalah seorang sahabat yang mulia, punya nama Al-Harith ibnu Rib'i ya. Karena beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah, maka lebih terkenal dengan kunyahnya ya. Di antara sahabat-sahabat yang lebih terkenal dengan kunyahnya siapa selain Abu Qatadah? Abu Hurairah ya. Siapa namanya? Mungkin? Enggak, saya tanya Takin. Siapa Kin? Oh, siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Jadi banyak di antara sahabat yang lebih terkenal dengan kunyahnya. Karena yang lebih terkenal dengan kunyah, maka nama aslinya terkadang terjadi perbedaan. Termasuk Abu Qatadah ini. Ya. Sebagian mengatakan beliau bernama Nu'man bin Rib'i ya, sebagian lagi mengatakan Amr bin Rib'i, tapi di antara yang sahihnya dari nama-nama tadi adalah yang kita sebutkan di awal, yaitu Al-Harith ibn Rib'i. Ini nama Abu Qatadah. Adapun ada nama Abu Qatadah yang lain, yaitu muridnya Ibnu Abbas. Nah, itu termasuk tabi'in ya. Tapi kalau Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i ini adalah seorang sahabat. Beliau pernah mengikuti peperangan Uhud ya, bersama para sahabat yang lain ya. Kemudian beliau juga termasuk salah satu penunggang kudanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau pernah mengatakan khairu fursanina Abu Qatadah. Sebaik-baik penunggang kuda kami adalah Abu Qatadah. Ya, perhatikan sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ya. Menghargai sesuatu yang menjadi kelebihan para sahabatnya. Ya, makanya nanti kalau kalian jadi guru ya, hargai kelebihanmu muridnya ya. Jangan yang dikorek kesalahannya terus ya. Ya, ini satu motivasi ya. Karena dulu ada pernah ya, kalau tidak salah Al-Imam Mudzahabi rahimahullah ya, ketika itu beliau menulis ya. Dan gurunya mengatakan apa? Ya, masya Allah, ini mirip tulisan para ahli hadis. Ya, mendengar itu, Az-Zahabi merasa, semangatnya langsung melonjak. Ya, akhirnya muncul semangatnya untuk berusaha menjadi ahli hadis. Ya, terkadang perkataan ini simpel ya. Termasuk kata Rasulullah tentang Abu Qatadah. Ya, khairu fursanina Abu Qatadah. Ya. Dan beliau juga pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti ya, keberkahan doa Nabi. Ya, apa kata beliau? Allahumma barik lahu fi sya'rihi wa basyarihi. Ini mungkin baru kita dengar ya. Ya Allah, berkahi Abu Qatadah ya, pada rambut dan kulitnya. Ya. Ini manfaat dekat dengan orang alim ya. Dekat dengan orang alim itu kita kira-kira kata-kata yang muncul apa? Kata-kata yang baik. Ya, bisa jadi doa-doa yang baik ya. Termasuk sekali lagi Abu Qatadah. Ya Allah, berkahilah Abu Qatadah ya pada rambut dan kulitnya.
Kemudian terbukti ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata Abu Qatadah wa huwa ibnu sab'ina sanah. Abu Qatadah meninggal dunia ketika berumur sab'ina sanah. Berapa sab'in? Berapa sab'in? Sab'un 70 tahun. 70 tahun itu kalau zaman kita sekarang gimana? Wis kulitnya kayak seblak ya. Jadi mengkeret dan sebagainya lah. Ya, apalagi rambutnya mungkin sudah memutih ya. Jangankan umur 70 ya, mungkin ya sekarang aja sudah ya memutih ya, anak-anak di usia 30 ya, belum lagi nanti habis rambutnya. Ya, tidak peduli habis depan atau belakang dulu, yang penting habis namanya sama lah. Luar biasa ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah meninggal di usia 70 tahun. Wa ka'annahu ibnu 15 sanah. Ya, tapi kondisi beliau seperti anak umur 15 tahun. Kulit dan rambutnya. Ini mungkin aneh ya. Wah, ini kok awet muda. Nah, ini salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya sekali lagi, dekat dengan seorang yang alim, yang keluar adalah doa-doa yang bagus. Ya, maka banyak sekali dalil-dalil yang mengangsung kepada kita untuk apa? Mencari teman duduk yang soleh, mencari teman-teman yang soleh. Ya, kalau ada seorang yang alim, seorang ulama, lazimi. Ya, jadikan sebagai seorang sahabatnya. Atau kalau antum bisa belajar kepada mereka, alhamdulillah. Yaitu satu-satu kesempatan yang luar biasa. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Abu Qatadah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrah, ya, terkait dengan hirrah. Ya, hirrah itu kucing ya. Kalau di sini pakai tak marbutah berarti kucing perempuan ya. Ini terkait dengan hukum kucing ya, yang dulu sempat pernah ramai juga ya. Dan insyaallah mungkin sedikit nanti kita singgung ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin. Ya, sungguhnya kucing itu tidak najis ya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing tadi termasuk binatang yang berkeliling di sekitar kalian. Ya, dan kita lihat ya, kucing itu kan kadang sering nempel ke kita. Ya, kadang sering keluar masuk rumah kita. Ya, bahkan kita baru bangun rumah saja tidak kenal, tahu-tahu kucingnya sudah ada keluar masuk. Nah, ini termasuk apa? Tawafina. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, wa fila azanikumullah. Ada beberapa hal yang disebutkan Syekh dalam Tawdihul Ahkam ya, Syarah Bulughul Maram oleh Syekh Ali Bassam ya. Faedah yang pertama, kata beliau, annal hirrata laisat binajasin. Kucing itu bukan najis. Fala yanjusu ma lamasathu awwalagat fihi. Maka tidak akan kena najis atau ternajisi apa sesuatu yang disentuh oleh kucing tadi atau dijilat oleh kucing tadi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang anjing. Ya, anjing ya kita sebutkan dalam mazhab Syafi'i ya, semua binatang itu thahir, suci kecuali anjing dan babi. Ya, entah itu mulutnya, lidahnya atau punggungnya ketika menyentuh maka itu dianggap najis. Berbeda dengan kucing. Ya, kucing kalau menyentuh kalian ya, mencium kalian atau apalagi ya kan menjilat kalian. Nah, itu tidak najis. Ya, jadi jangan khawatir ya. Bahkan penelitian menunjukkan ternyata jilatan kucing itu lebih bersih ya, dan tidak ada bakterinya. Ya, wallahu ta'ala apakah benar itu penelitiannya ya. Tapi sempat juga pernah dibuktikan dalam sebuah video ya, di mikroskop ternyata memang tidak ada bakteri sama sekali ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pernah dikirimi sebuah makanan ya, kemudian waktu itu beliau belum sempat mengambil, akhirnya dimakan oleh kucing tadi ya. Maka sisanya ya dimakan oleh beliau. Ya, bahkan beliau juga mengatakan qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Ya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan bekas jilatan kucing. Ya, kalau kalian punya air di bejana ya, kucingnya minum di situ jangan dibuang ya. Jangan ditumpahkan ya. Itu kucing bukan anjing ya. Kalau anjing dibuang ya, dibuang kemudian apa?
bekas jilatannya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Dan Rasulullah pernah ya. Nah, ini juga salah satu dalil ya sucinya air mustakmal. Ya, air mustakmal itu air bekas. Ya. Maka hadis ini menunjukkan ya tentang sucinya binatang kucing. Ya, bulunya suci, air liurnya juga suci. Ya, tapi ingat ya, sebagian ulama mengatakan ya tergantung masing-masing pribadi. Ya, kadang orang itu jijian ya, mosok kata habis dijilat kucing terus dimplok kan itu. Ya kalau kalian tidak jijik tidak masalah. Ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ya, tapi kita jelaskan secara hukum syar'inya. Ya, secara hukum syar'i itu tohir, suci. Ya, sesuatu yang suci boleh dikonsumsi kalau itu berupa makanan. Dan ini pun pendapat juga disebutkan oleh Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya, bahwa badannya kucing, air liurnya itu semuanya suci. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-illatu fi dzalik. Sebab ya, karena kucing tadi suci, annaha minat tawafin. Sebab kenapa kucing tadi dianggap suci? Karena dia termasuk tawafin, binatang yang sering berkeliling di sekitar kita. Wahumul khadamul ladzina yaqumuna bi khidmatil makhdum. Ya, mereka diibaratkan seperti pembantu. Ya, melayani majikannya. Ya, bolak-balik ketemu dengan majikannya. Ya, bahkan kucing kalau dilatih dia akan mau nurut sama majikannya. Ya. Fahiya ma'an nasi fi manazilihim, ya, kucing tadi ya, menyertai manusia di rumah-rumah mereka, wa inda awanihim, dan di bejana-bejana mereka, wa amti'atihim, dan di perhiasan-perhiasan mereka. Maka fala yumkinuhum at-taharrus minha. Tidak mungkin orang bisa lepas dari kucing tadi. Ya, karena dia akan selalu ada di sekeliling kita. Ya, maka ilahnya, sebab kenapa kucing ini dianggap suci, karena dia sering ya berkumpul dengan kita. Coba bayangkan kalau kucing ini najis. Nah, mungkin kita akan tulis di depan kita kucing dilarang masuk ya, atau kita akan tutup rapat-rapat pintu kita dari kucingnya. Tapi namanya kucing kan pinter ya. Ketika tidak bisa lewat depan, ya dia akan lewat atas ya. Pokok di dalam ada makanan dia akan masuk. Ya, maka syariat Islam memberikan keringanan kepada kita. Ya, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, ya, apakah kucing itu tidak najis? Fahal hadza ala umumihi. Ya, maka ini apakah mencakup semuanya? Kalau kucing tidak najis, tadi kita sebutkan lidahnya, liurnya, bulunya, badannya tidak najis. Sekarang pertanyaannya, apa semuanya tidak najis, termasuk kotorannya dan kencingnya? Apa kata beliau? Ya, laisat najasah fi riqiha wa fi ma yakhruju min anfiha wa fi irqiha wa fi su'uriha. Ya, tidak najis pada apa? Pada keringatnya, apa yang keluar dari hidungnya, keluar dari hidungnya, telinganya, kemudian keringatnya dan liurnya. Ini tidak termasuk najis, ya. Ai baqiyatu ta'amiha wa syarabiha, atau sesuatu yang menjadi sisa makan dan minumnya. Ya, mungkin masih nyililit ya di mulutnya, ya, akhirnya keluar. Lah, ini tidak najis, ya. Tapi kata beliau fi bauliha najisun. Ya, tapi di air kencingnya itu najis, wa fi rauthiha najisun, dan pada kotorannya najis, fi dammiha najisun, dan di darahnya najis. Ya, berarti tidak mutlak ya. Kucing suci, ya suci. Ya. Tapi terkait dengan kotoran yang keluar darinya, maka dia najis. Hukumnya seperti binatang buas pada umumnya. Ya, semua yang keluar dari binatang buas ya, dari kotoran ya, entah termasuk kencing atau termasuk kotoran ya, itu termasuk najis ya. Li'anna hadhil asya kullaha min muharramil aqli najisah. Karena semua ini keluar dari hewan yang haram dimakan. Maka apa yang keluar darinya berupa kotoran itu termasuk najis ya. Berarti ada hewan yang halal dimakan, ada hewan yang haram dimakan. Adapun hewan yang halal dimakan, apa yang keluar dari kotorannya tidak najis ya. Dalilnya suatu ketika Rasulullah sholat di
samping Ka'bah, kemudian orang-orang kafir waktu itu menumpahkan kepada beliau kotoran ternak, ya, atau kotoran binatang yang boleh dimakan. Dan Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Seandainya itu batal, maka Rasulullah akan menghentikan sholatnya. Ada hewan yang haram dimakan, ya, ini berarti kotoran yang keluar darinya berarti najis, ya, paham ya? Kata beliau lagi, fakullu ma yakhruju min jawfi muharramil akli, apa segala yang keluar dari lambung atau perut, ya, hewan yang diharamkan dimakan, fa innahu najis, maka dia najis. Ingat, yang keluar dari perut loh ya. Kalau keringat enggak, berarti tidak najis, ya. Kalau sisa makanan yang masih nempel di mulut semisal, itu dikeluarkan, itu juga tidak najis. Tapi apa yang keluar dari perut, ya, berupa kotoran, muntahan, maka ini termasuk najis, ya. Pernah lihat kucing muntah? Pernah ya? Lah, jangan dipegang muntahannya ya, dibersihkan ya. Kenapa? Karena itu najis. Kenapa najis? Keluar dari lambungnya atau keluar dari perutnya, ya. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah, lah ini perhatikan di sini, ini kaidah penting yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah dalam kitab Ghayah wa Taqrib, wal hayawanu kulluhu tahirun, dan hewan semuanya itu suci ketika dia hidup. Ketikanya semua hewan, ya, itu suci. Jadi boleh kalau kena badan kita, ya, atau menjilat kita, ya, maka itu suci, ya. Illal kal wal khinzir, kecuali anjing dan babi, ya. Berarti tidak usah khawatir ya, Anda bersentuhan dengan gajah, ya, tidak usah wudu, tidak usah dibasuh, ya. Bersentuhan dengan apa lagi? Ya, segala binatang apa ya, selain anjing dan babi, maka itu suci dan tidak perlu dibersihkan. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau turunan dari keduanya atau salah satu dari keduanya, ya. Kemarin kita sebutkan ya, babi menikahi ya, berhubungan dengan binatang yang lain, ya, maka turunannya ini menjadi najis, ya. Entah nanti jadinya apa, jadinya makhluk apa, yang jelas dia turunan dari babi, maka ini najis. Atau dengan anjing, ya, atau antara babi dengan anjing misalnya, ya, entah jadinya apa, maka ini hukumnya sama dengan asalnya. Yang kedua, wal maitatu kulluha najisah, dan bangkai, perhatikan nih, bangkai semuanya najis, baik itu dari binatang yang boleh dimakan dagingnya atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau sudah menjadi bangkai maka najis. Cara mensucikan gimana? Cukup dicuci saja, ya. Karena apa? Dalam kitab Abu Syuja' ya, minimal satu kali, afdolnya 3 kali cucian, ya. Dikecualikan anjing 7 kali cucian, satunya tambah dengan tanah. Semua bangkai itu najis, illa kecuali as-samak. Apa samak? Ikan, wal jarad, belalang, wal adami, dan manusia. Ya, manusia hidup, ya, dia juga tidak najis. Sedangkan ketika meninggal jadi mayat juga tidak najis, ya. Maka ketika nyentuh mayat, ya, tidak perlu wudu lagi sebenarnya, ya, seperti kebiasaan orang pada umumnya, ya, habis mandikan wudu, ya. Ya, kalau tujuannya untuk bersuci tidak masalah, tapi bukan najis kok, ya. Ya, tidak sampai membatalkan wudu kita, ya. Paham di sini? Baik. Al-Imam Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, walamma sabatatis sunnah fil hir, tatkala sunnah, ya, telah menetapkan hukumnya pada kucing, wa huwa sabu'un yaftaris, sedangkan kucing itu termasuk hewan buas, ya kan? Kenapa? Karena dia makan daging, ya, walaupun hidup di sekitar kita, tapi dianggap sebagai hewan buas. Wa ya'kulul maitata, dan bahkan kucing tadi memakan bangkai, ya, makan tikus, ya. Tikus ketika dibunuh kucing jadi bangkai, ya, walaupun dibunuh tikus, disembelih secara syar'i, dibelah, ya, tetap dia bangkai karena tidak boleh dimakan, ya. Bahkan kucing tadi makan bangkai, kan? Annahu laisa binajas, ya. Menurut hadis tadi tidak najis. Maka apa kata beliau? Dalla dzalika ala anna kulla hayyin la najasata fihi, menunjukkan bahwanya semua hewan yang hidup itu tidak ada
najis. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan najis, ya, termasuk harimau, ya, atau hewan-hewan buas yang lainnya. Ya, tapi yang rajih wallahu taala alam, ya, semua hewan ketika dia hidup dia tidak najis. Faedah yang ketiga, hadzal hadits wa amsaluha, dan hadis ini dan yang semisalnya min adillatil qa'idatil kulliyatil kubra, ya, termasuk, ya, kaidah umum, wahia, yaitu al masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, hadis tadi, ya, memberikan faedah kepada kita tentang satu kaidah yang luar biasa, ya, yaitu apa? Al masyaqqah, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan itu bisa menarik atau mendatangkan kemudahan, ya. Maka sesuatu yang berat dalam kucing tadi apa? Ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Ya, dia keluar masuk rumah kita. Bayangkan kalau itu najis, ya, betapa pusingnya kita. Ya, maka Islam memberikan keringanan kepada kita, ya. Sehingga kucing tidak termasuk kepada barang yang najis, ya. Fa'umumul balwa biha ja'ala ma tulamisuhul hirratu tahiran wa in kana radban. Maka pada umumnya, ya, apa yang disentuh oleh kucing tadi itu termasuk suci walaupun itu basah. Ya, kucing tadi istilahnya tangannya basah dengan air atau bulunya basah dengan air, ya, tersentuh kita, maka kita ikut basah, tetap itu tidak sampai najis, ya. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walladzi ja'at bihi syariah, sesuatu yang mana datang syariat padanya, min dzalika, dari yang demikian itu, fi ghayatil hikmati wal maslahah, ya, yang mana itu termasuk puncak hikmah dan maslahat. Apa? Fa innaha law ja'at bi najasatihima lakana fihi a'dham haraj wa masyaqqah 'alal ummah. Sekiranya tadi kucing tadi dianggap sebagai najis, maka ini akan memberatkan umat, ya, menyusahkan umat kaum muslimin, ya. Kenapa? Ya, karena sekali lagi mereka adalah binatang yang hidup di sekitar kita. Likathrati tufanihima 'alan nasi lailan wa naharan. Ya, karena mereka banyak, ya, mengelilingi atau banyak berkumpul dengan manusia. Wa 'ala firashihim wa thiyabihim wa at'imatihim, ya. Terkadang kucing itu nemplok di kita, ya, ikut tidur di kasur kita, ya, dan kadang nemplek atau menyenggol pakaian kita, ya, dan terkadang juga ikut makan dengan makanan kita. Maka sekali lagi termasuk hikmah syariah, yaitu Allah ringankan, ya, bahwasanya kucing bukan termasuk binatang yang najis. Ketika apa? Ketika hidup. Kalau sudah mati sama, ya, dia menjadi bangkai. Faedah yang keempat, yuqasu 'alal hirrah, dikiaskan, ya, pada kucing ini kullu ma syabahaha minal hayawanitil muharramah, semua binatang yang menyerupai kucing tadi dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, ya, paham? Jadi sesuatu yang menyamai kucing tadi, ya, maka dia hukumnya sama dengan kucing tadi, ya. Contohnya apa yang menyamai kucing? Binatang peliharaan. Kenapa? Kambing, ular. Yang menyerupai kucing, ya. Jadi kalau antara kucing dengan biawak kan tidak nyambung, ya. Apalagi dengan ular, gitu, ya. Ya, mungkin kalau ada nanti, ya, sesuatu yang menyerupai kucing, ya, dan ilahnya tadi, sebabnya yaitu apa? Dia tidak bisa kita hindari, ya, berkumpul dan bertemu dengan kita. Walakinnaha alifah tad'ul hajah ila istimaliha. Perhatikan poin yang kedua, akan tapi dia termasuk binatang yang tunduk, ya. Dan orang memeliharanya kan memang ada kebutuhan, ya. Seperti apa? Kal bihol itu termasuk keledai. Wal himar juga termasuk ke keledai, ya. Daging bihol sama himar ini haram, tidak boleh dimakan, ya. Ketika hidup dia boleh sentuh, artinya tidak najis, ya. Tapi ketika dia mati, ya, maka dia jadi najis, ya. Lah, dia tidak boleh dimakan, ya. Secara umum tidak boleh dipelihara, ya. Tapi karena memang ada manfaatnya untuk memeliharanya, dan memang kita ketahui, ya, manfaat keledai, ya, untuk angkut-angkut dan sebagainya, ya, maka syariat membolehkannya dan tidak dianggap sebagai najis. Kenapa?
Aw la yumkinu taharrus minha, ya. Karena salah satu alasannya juga tidak mungkin kita bisa lepas dari hal tersebut. Contoh yang lain apa? Kalfa'ar, tikus. Ya, tikus kan bolak-balik di daerah kita ya. Ya, tapi kalau daerahnya semisal bersih ya, kemudian tidak menutup segala jalan dari tikus, insya Allah aman ya. Tapi kenapa ya tikus diperbolehkan dan dia tidak najis ketika menyentuh kita? Karena itu tidak mungkin kita hindari ya, tidak mungkin kita istilahnya menghindar dari tikus tadi ya. Dia wirawiri di sekitar kita ya, di bawah ada, bahkan di atas juga ada ya. Wallahu taala alam. Maka yang paling kuat ya dari antara pendapat tadi yaitu ada apa? Yaitu sucinya kucing dan semua binatang ketika hidup. Ya, alasannya kenapa? At-tamasuk bil asal. Ya, asalnya segala barang itu adalah suci kecuali ada dalil yang menajiskannya. Ya, di awal pembahasan kita sebutkan ya, masalah najis itu adalah masalah yang tidak boleh seorang berbicara kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil maka kembali kepada hukum asal yaitu tidak najis. Ya, paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya harimau kumbang itu najis atau enggak? Kalau hidup? Ya, enggak ya, karena tidak ada dalil yang khusus menyebutkannya. Ya, paham ya? Putri duyung. Misalkan ya. Ini menarik ya, ini dibahas oleh manuskrip terdahulu ya, dan kayaknya memang ada ya. Najis tidak? Ya karena tidak ada dalil maka kita tidak boleh menajiskan, apalagi dia barang hewan laut ya, bangkainya saja halal ya. Faedah yang kelima, anna fuqaha al-Hanabilah wa ghairahum ja'alu kulla ma kana biqadri khilqatil hirrah aw asghar minha minal hayawanatil muharramah wat tayr muharramah fi hukmiha min haitsu taharah. Ya, para ahli fikih dari kalangan mazhab Hambali dan yang lainnya menjadikan ya, jenis kucing tadi baik besar ataupun kecil ya, atau binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan itu seperti hukum kucing tadi, yaitu apa? Suci. Ini kita jelaskan di tadi. Maka wajawazul mulamasah wal mubasyarah, maka boleh ya kita menyentuhnya atau mereka menyentuh kita atau kita memegang mereka, tidak masalah. Fataharatu hadhil hayawanat wa amsalihha amrun ghairi hilli aklihi bidzakat. Ya. Walaupun binatang-binatang tadi suci, ya, tapi tetap itu adalah binatang yang tidak boleh disembelih dan dimakan, ya, paham? Ya. Karena tidak semua binatang yang suci itu boleh dimakan, ya. Wa innamal murad taharatul badan wa ma asaba wala mas. Ya. Yang dimaksud di sini adalah sucinya badan kucing tadi dan yang sejenisnya dan apa yang disentuh oleh kucing tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kucing itu suci ketika dia hidup. Apa yang dia sentuh, apa yang dia jilat itu bukan najis. Ya. Adapun ya ketika dia mati jadi bangkai, maka dia najis semuanya. Ya. Walakin narrajih, lah ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Ali Bassam. Ya. Tapi yang kuat dalam masalah ini taqyiduhu bima ta'ammu bihil balwa minal hayawanil muharramah. Ya. Membatasinya dengan yang umum ya, dari binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Sawa'un kana kabirul khilqah aw saghiruha. Li'annahu manatul illah biqaulihi innaha minat tawafina alaikum. Ya, beliau mengatakan ya harusnya dibatasi. Ya, karena kucing ini disebutkan sebabnya kita boleh memegangnya dan dia tidak najis. Apa? Sabda beliau innaha minat tawafina alaikum. Ya, sungguhnya kucing tadi termasuk binatang yang sering berkeliling di sekitar kita. Ya, tapi sekali lagi ya, kita sebutkan tadi ya pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah, ya semua binatang itu suci. Ya, kecuali babi dan
anjing ya. Dan semua bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan manusia ya. Dan itu yang kita pegang. Yang terakhir ke poin ke-8, ini langsung kita lompat karena poin sebelumnya sama dengan pembahasan sebelumnya. Mafhumul hadis ya. Mafhum hadis yaitu apa? Yufidu masyru'iyata ijtinabil asya'in najasah. Memberikan faedah kepada kita ya, disyariatkannya menjauhi segala barang-barang yang najis. Wa idza da'atil hajatu aw darurah ila mulamasatiha fayajibut tanazzuh minha. Apabila ya kita terpaksa menyentuhnya, apabila kita terpaksa untuk menyentuhnya ya, karena darurat atau karena satu keperluan, maka wajib kita membersihkannya ya. Ada bangkai di depan rumah kalian, wah ini najis itu udah ya, terus dibiarkan, kan tidak mungkin ya, harus kita ambil dan kita buang. Lah tangan yang memegangnya itu berarti tangan itu terkena najis, maka cukup dibersihkan dengan air saja ya, sekali dan 3 kali lebih afdal ya, paham ya. Wadzalika kal istinja bil yad al yusra. Seperti itu ya, sebagaimana istinja dengan tangan yang kiri. Wa izalatin al jas wal aqdhari biha, dan menghilangkan najis dan kotoran dengan menggunakan tangan kiri. Ya, wallahu taala alam. Mungkin maksudnya di sini ya, ketika memang tangan kanan semisal ya, kita tidak bisa istinja ya dengan tangan kiri kecuali dengan tangan kanan ya, maka mosok tidak istinja ya. Ya, hakikatnya hukum asalnya yaitu kita menggunakan istinja dengan tangan kiri ya, dan itu satu hal yang harus kita perhatikan ya. Tapi sekiranya tidak ada ya, maka bukan berarti terus kita tidak istinja ya. Wallahu taala alam ya. Mungkin sedikit ini bisa difahami. Jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, monggo silakan. Barakallahu Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan. Apakah memelihara kucing di rumah itu ada pahalanya tersendiri? Barakallahu fikum. Barakallah. Perhatikan ya, sebuah kaidah. Satu perkara mubah. Tahu tarifnya mubah? Pengertian mubah? Sesuatu yang dikerjakan atau ditinggalkan tidak ada dosa dan pahala. Pahami? Jadi tidak ada faedahnya ya. Sesuatu yang mubah ya, jika diniatkan untuk satu ibadah, maka dia bernilai pahala. Contohnya apa? Tidur itu hukumnya apa? Mubah ya. Tapi dengan tidur awal ya, niat nanti supaya tidak terlambat subuhnya atau supaya tidak ngantuk capek ketika tahajud, maka tidur tadi bernilai ibadah. Wallahu ta'ala alam. Memelihara kucing itu hukumnya mubah ya, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi ketika diniatkan untuk satu hal yang memang ada nilai ibadah, maka dia berpahala. Sekarang pertanyaannya ya, ada orang memelihara kucing niatnya untuk bisa naik haji misalkan aja ya. Nah, enggak, ada yang bisa ngasih tahu ya, memelihara kucing tujuannya untuk ibadah. Oh, nanti bisa membangunkan saya ketika tahajud. Ada ceritanya kayak gitu. Sekiranya memang bisa ya enggak apa-apa. Ya, berarti ada nilai ibadahnya. Ya. Kalau cuman sekali lagi, saya memelihara kan untuk senang saja sudah ya, karena memang senang ya, dia gemoy, dia imut dan sebagainya. Ya, silahkan tafadhol. Kenapa? Karena itu perkara yang mubah. Ya, tapi ingat juga perkara yang mubah bisa menjadi sesuatu yang dilarang ya, kalau dia menimbulkan madorot. Ya, kucingnya ternyata tidak tahu toilet misalnya. Memang ada kucing tahu toilet ya. Ya, ketika BAB sembarangan ya. Dan itu umumnya adalah kotoran ya. Dan dengan kotoran tadi bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nah, ini madorot. Maka memelihara kucing menjadi tidak boleh. Oke, bisa dipahami ya. Jadi memelihara kucing itu hukumnya mubah. Ya, dalam satu kondisi bisa bernilai ibadah kalau ada niatan dan unsur ibadahnya. Tapi dalam satu kondisi bisa dilarang kalau memang menimbulkan madorot. Ya, tapi kalau untuk sekedar hobi atau senang tidak masalah, monggo. Karena ini perkara yang mubah. Wallahu taala alam.
Monggo yang lainnya. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Pertanyaannya, tersebar di tengah-tengah kita bahwasanya Rasulullah itu dulu pernah pelihara seekor kucing yang kalau tidak salah konon katanya muzah. Mungkin dianggap sunnah karena tersebar cerita ini mungkin Ustaz. Kemudian apakah hadis tersebut sahih atau dhaif? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan hukum jual beli kucing? Ya, karena di sana kayaknya ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan jual belinya batil. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, terkait apakah Rasulullah mempunyai kucing ya, dan konon namanya Muzah. Ini saya sendiri belum tahu ya, wallahu taala alam ya. Makanya saya juga belum tahu hadisnya sahih atau tidak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, hukum jual beli kucing. Memang para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, mereka yang membolehkan, ya mereka melihat dari satu, ya terpenuhinya unsur-unsur jual beli. Ya, yang kedua ada manfaatnya. Ya, dalam masalah muamalah jual beli, ya kita boleh menjual atau membeli suatu barang memang ada manfaatnya. Ya, tapi kalau barang tadi tidak ada manfaatnya, maka bisa jadi jual belinya tidak sah. Ya, satu contoh mungkin yang sering digunakan dalam kitab fikih ya, jual beli kotoran. Ya, misalkan kotoran kan itu. Ternyata di kemudian hari ada manfaatnya untuk pupuk. Ya, maka karena ada manfaat, perhatikan di sini, karena ada manfaatnya, maka jual beli boleh. Paham di sini? Ini sebagian ulama yang membolehkan. Tapi ada ulama yang melarang karena berpegang kepada dohir hadis. Ya, dan wallahu ta'ala alam ini lebih kehati-hatian saja. Ya, kalau jenengan punya kucing ya, karena memang hadis-hadis yang menunjukkan larangan kita mengambil keuntungan dari penjualan kucing, maka yakin insya Allah di sana ada hikmah. Di antara hadisnya, jadi hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW ya naha an tsamanil kalb wasinnaur. Ya, beliau melarang ya mengambil dari hasil penjualan anjing dan kucing. Ya, ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat lain zajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andalik. Ya, Nabi mencela ya, atau melarang upah dari jual beli kucing. Ya, ini secara dohir. Ya, maka rahmakumullah sebagai seorang yang beriman, ya hendaklah kita mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi SAW maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Sesimpel itu. Apa yang dilarang oleh Nabi berhenti. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim ya sudah, karena Nabi melarang selesai. Sebagaimana seorang sahabat yang ketika itu memakai cincin ya, langsung diambil Nabi kemudian dilempar dibuang. Ada sahabat yang datang daripada mubadir ya, ini bahasa saya gitu, daripada tidak dapat untung, mending kamu ambil kamu jual, karena Nabi melarang untuk memakainya kan. Masuk akal tidak? Emas loh gitu. Ya, kita mungkin mikir emas dibuang, tapi sahabat tidak ya, sudah karena Rasulullah yang melakukan dan melarang, saya tidak akan mau. Nah, ini salah satu bentuk istislamnya sahabat dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wallahu taala alam, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada tidak memperjualbelikan kucing dan tidak mengambil upahnya. Ya, kalau punya kucing ya kasihkan aja ya. Kalau punya kucing banyak ya silakan dikasihkan. Tidak usah beli. Ya. Bisa jadi hikmahnya Allah limpahkan kita rezeki dari sisi yang lain dan kita tidak tahu ya. Insya Allah dengan itibak sunnah Rasulullah, dengan itibak ya secara zahir perintah Rasulullah, pasti di sana ada maslahatnya. Wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Enggak. Ini ada titipan lagi Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Nasihat selepas pemilu Ustaz. Saya apa yang harus kita lakukan? Apa kita masih meneruskan perdebatan atau bagaimana dengan hasil yang masalah kecurangan ini itu Terus kemudian
bagaimana dosa saat pernah mencela paslon dulu sebelum pemilu, Ustaz? Bagaimana harus bertobat dari dosa itu, Ustaz? Demikian, Barakallah. Ini uniknya Indonesia ya. Masalah telah lewat tapi masih terus dibahas. Dan masalah berulang lagi per tahun mesti dibahas ya. Contohnya apa? Ya, penentuan hari raya. Ya, kayaknya tidak clear ya. Terkait dengan pemilu, apa tugas kita atau apa yang harus kita lakukan setelah pemilu. Perhatikan di sini, seorang thalibul ilmi, seorang muslim sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ya. Adapun sebagian ulama yang memang membolehkan karena darurat, ya sudah pada waktu itu aja sudah. Setelah itu selesai sudah. Ya, kita tidak perlu ngurusi apa yang terjadi di sana. Ya, sepunya wewenang apa kita ngurusi? Di sana ada terjadi kecurangan, terus kamu mau apa? Ya, kan tidak ada kemampuan kita kan? Ya, cukup apa yang menjadi kewajiban kita lakukan selesai. Lah, seorang muslim ya, ketika sudah selesai hal itu, maka hendaklah dia kembali kepada fitrahnya, ya, kembali kepada habitatnya, yaitu thalabul ilmi, dan itu lebih bermanfaat. Ya, seorang muslim hendaklah dia fokus kepada thalabul ilmi. Ya, dan sekali lagi ya, jangan remehkan thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi termasuk salah satu jalan yang mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafalkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan il jannah. Yang fokus sibuk mencari ilmu, ya, atau mau keluar mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Yang sibuk ngurusi kecurangan pemilu, ada ya? Kan tidak ada kan? Ya, satu jelas, hadisnya jelas, yang satu masih ragu-ragu dan buram. Maka sekali lagi jangan fokus kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Sudah, itu urusan yang lain. Ya, bukan urusan kita. Ya, kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaannya? Dosa saat sibuk debat dulu, sering mencela paslon satu sama lain, bagaimana tobatnya? Ya, mencela hukum asalnya memang tidak boleh. Ya, baik itu ketika mendekati pemilu, ketika kampanye, ya tetap tidak boleh mencela ya. Saya fanatik dengan paslon ini, orang urusan ya. Apalagi semuanya muslim, ya haram kita mencela. Ya sudah, cukup kalau semisal ya kita mengambil darurat dari ulama, ya pilih yang menjadi pilihan antum, ya setelah itu selesai, tidak usah ikut-ikutan mencela. Ya, kenapa irhamakumullah? Kalau dia seorang muslim, maka urusannya berat nanti di akhirat. Ya, mencela ini berat urusannya di akhirat nanti. Ya, akan berurusan kita dengan ya orang yang kita cela nanti di akhirat. Ya. Terus bagaimana cara tobatnya? Nah, ini juga pernah kita bahas ya. Ya, kalau kita mencela di depan umum, ya sudah, ya kita ungkapkan permintaan maaf kita di depan umum. Kalau kita mencelanya ya dalam hati saja, ya sudah, ya kita doakan istighfar kepada orang tersebut. Tapi ingat, ya, satu hal penting di sini, ya, ketika kita menggibai seseorang atau mencela seseorang, terus kemudian orang itu hilang, kita tidak tahu, ya, atau sudah meninggal dunia. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya, ya, yaitu apa? Yang memintakan ampun kepada orang tadi. Ya, kemudian apa? Bisa juga bersedekah dengan orang tadi. Tapi ingat, ini bukan hal yang menjadikan kita akan termaafkan nanti di akhirat. Ya, karena ini kezaliman sama manusia loh, nggih. Tidak selesai di akhirat. Nah, terus apa faedahnya kita mintakan ampun kepada dia? Faedahnya apa kita sedekah dengan namanya? Bisa jadi kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai usaha benar-benar kita daripada apa? Kita bertobat dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi nanti di akhirat Allah memberikan ganti kepada orang yang kita cela tadi semisalnya. Ya. Tidak ada hal yang mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang dulu yang mencela kamu. Ya. Silahkan pahalanya mau diambil atau tak ganti ini, misalkan gitu. Ya. Atau diganti surga dengan tingkat seperti ini. Kira-kira kemungkinan dia akan milih surga. Sudah ya Allah, saya lupakan orang ini sudah wes. Ya, karena bagi balasannya adalah surga. Lah itu harapan kita. Kenapa? Karena kezaliman tidak akan selesai. Maka sekali lagi tadi mencela haram sudah. Ya, tidak boleh kita mencela seorang muslim. Ya, maka sekarang gimana? Ya sudah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan kepada orang tersebut, dan kalau memang punya kesempatan rezeki, ya bersedekah dengan nama orang tersebut.
tersebut. Ya, wallahu taala alam. Ya. Saya kira cukup insyaallah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.